akhir zaman itu apaan sih gitu. Ada yang mengatakan akhir zaman itu adalah kehidupan menjelang kiamat. Ada yang mengatakan akhir zaman itu adalah setelah kiamat. Menurut Bapak Ibu mana yang benar? Sebelum kiamat? Baik, sebelum kiamat. Itu pun terlalu luas, harus kita batasi lagi biar fokus ya. Sebelum kiamat ini, maka yang dimaksud dengan akhir zaman sebelum kiamat, apakah 10 tanda besar kiamat atau sejak Nabi Muhammad diutus? Yang mana yang benar? 10 tanda besar kiamat atau sejak Nabi Muhammad diutus? 10. Yang lain? Wah, ada perselisihan para ulama ini. Yang benar mana? Ya, bagus. Itu yang mau saya dengar. Allahu a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam. Baik. Ternyata yang dimaksud oleh Rasulullah akhir zaman itulah adalah sejak beliau diutus. Sehingga seluruh sahabat sangat yakin bahwa yang dimaksud dengan generasi akhir zaman itu adalah mereka. Sebab apa? Penyampaian Rasulullah persis seperti itu memang. Rasulullah SAW bersabda, ibaratlah seluruh sahabat itu yakin yang terjadi kepada para sahabat adalah melejitnya energi dan potensi mereka, melejit maksimal dan total menjadi manusia yang hidup, sehingga dalam waktu yang sangat dekat di masa mereka Islam menjadi super power ya, penguasa dunia belahan barat dan belahan timur hanya sebentar. Kenapa demikian? Karena mereka maksimal di dalam hidup mereka, totality mereka dalam hidup mereka, mengeluarkan segala kemampuan mereka. Bagi mereka hidup ini sebentar lagi akan berakhir. Buat apa saya menyanyiakan hidup? Buat apa saya menyanyiakan waktu? Saya harus menjadi manusia terbaik, manusia tersoleh, manusia yang paling berarti untuk agama, paling bermanfaat buat bangsa. Saya harus menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Setiap sahabat punya semangat itu karena adanya energi pembahasan akhir zaman. Begitu. Jadi ketika kita bahas akhir zaman dari Rasulullah tentunya, dan buktinya adalah para sahabat yang memiliki keyakinan bahwa mereka yang maksud dengan akhir zaman. Karena pembahasan kita sekarang ini masalah perang akhir zaman jilid 2, saya tidak akan menguraikan dari Rasulullah ya, tapi saya lebih fokus kepada pembahasan fase kita. Dan apabila mau difokuskan lagi, yang dimaksud dengan akhir zaman paling fokusnya adalah fase keempat. Fase keempat. Tentang 5 fase, hadis ini sudah kembali dengan izin Allah kita populerkan. HTI sangat dilarang menyebutkan bahasa-bahasa khilafah, tetapi bagaimanapun itu bahasa Allah dalam Al-Quran. Surat An-Nur ayat 55, dan bahasa Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Kita ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidaklah terjadi kiamat sampai terlebih dahulu terjadi 10 tanda besarnya. 10 tanda besar kiamat ini, kalau yang pertama sudah terjadi, pasti menyusul yang kedua dengan cepat. Lalu yang ketiga lebih cepat lagi jarak waktunya. Satu dengan kedua jarak waktunya hanya 3 tahun paling lama. 2 ketiga jarak waktunya hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. 3 ke 4 jarak waktunya hanya hitungan bulan. 4 ke 5, 5 ke 6 makin rapat. Dan 10 tanda besar kiamat itu kita hanya diizinkan menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ke-7 saja. Tanda besar kiamat yang ke-7 di sini adalah akhir keberadaan umat Nabi Muhammad di bumi ini, akhir keberadaan orang Islam di bumi ini pada tanda besar kiamat yang ke-7. Bertiupnya, ini tanda besarnya ya, bertiupnya angin lembut yang sejuk berbau wangi kesturi. Angin lembut yang sejuk berbau wangi kesturi. Angin ini ternyata membawa kematian.
Sumber angin ini kata Rasulullah adalah dari timur. Di hadis yang lain Nabi mengatakan dari Yaman, dari Yaman. Nah, kematian, angin lembut membawa kematian. Yang dimatiin siapa oleh angin ini? Anginnya lembut. Angin yang mematikan biasanya angin topan, angin badai, angin puting beliung, kan ini yang mematikan. Lah ini enggak, anginnya lembut, sejuk, wangi lagi. Tapi kata Rasulullah, siapapun orang yang ada iman di dadanya, walau iman itu hanya seujung kuku, walau iman itu hanya sebesar biji dzarrah, orang itu ada di gunungkah, di gua, di pulau, di gurun Sahara, di mana saja ada orang beriman, di bagian belahan bumi mana saja, angin lembut ini akan sampai ke orang tersebut. Saat dia tersentuh oleh angin itu, terhirup olehnya angin tersebut, dia akan meninggal di tempat. Saat itu juga, di tempat itu juga, maka serentak satu muka bumi, orang Islam, umat Nabi Muhammad, orang yang ada iman dan kenal dengan Allah meninggal dunia. Maka peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh ini disebut dengan akhir umat Islam di bumi atau finish. Finish, ya. Jika ada finish berarti harus ada start dong, ya kan? Startnya di mana? Startnya adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini startnya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Finishnya adalah wafat serentak seluruh umat Islam di muka bumi ini. Nah, antara start dan finish dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi mengatakan umatku atau kalian akan menyaksikan 5 fase sejarah, akan menjalani 5 fase sejarah. Fase sejarah yang pertama, jadi yang pertama kata Nabi adalah fase kenabian. Yang memimpin fase pertama langsung beliau yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase ini berakhir dengan wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu masuklah fase kedua. Fase kedua, fase ini kata Rasulullah khilafah ala minhajin nubuwah. Fase di mana yang memimpin umat Islam adalah para khalifah yang rasyidah dengan konsep kenabian. Fase ini berlangsung selama 30 tahun kata Nabi. Siapa nama khalifahnya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sudah. Kalau hanya sebatas Ali baru 29 tahun 6 bulan. Sementara Nabi mengatakan 30 tahun. Lah 6 bulan lagi kemana? Jika hanya sebatas Ali baru 29 tahun 6 bulan. Kemana 6 bulan lagi? Hasan bin Ali. Sepakat umat Islam di kota Madinah, para ulama ahlul halli wal aqdi membaiat Hasan bin Ali menjadi khalifah. Tapi ingat, Allahu Akbar, apa yang dinubuatkan Nabi terjadi. Waktu Hasan kecil, Hasan dibawa oleh Rasulullah ke hadapan para sahabat. Lalu sambil memegang Hasan, Rasul berkata kepada para sahabatnya, cucuku ini di tangannya nanti dia akan menyatukan 2 kelompok besar umat Islam yang terbelah. Dia yang akan mempersatukan nanti. Masya Allah. Ternyata sang ayahanda yang tercinta syahid, maka umat langsung membaiat beliau ketika usia beliau sudah dewasa. Hanya 6 bulan beliau memimpin. Siang malam beliau berpikir bagaimana cara bisa menyatukan kembali umat ini. Ternyata di zaman Ali bin Abi Thalib umat sudah terbelah menjadi 2. Umat Nabi Muhammad sebelah timur, Ali bin Abi Thalib yang memimpin. Pusatnya Madinah Al-Munawwarah. Umat Nabi Muhammad